Hello Potatoes, udah lama kita nggak bahas seri terbaru kartu Pokemon. Tapi kali ini aku mau ngebahas karena akan rilis langsung 2 produk. Dan produknya jujur menarik banget, buatku juga menarik banget. Dan ya langsung aja deh kita mulai ya. Set yang pertama adalah seri yang terbaru S12. Ini pemicu paradigma namanya ya. Ini akan dirilis pada akhir November 2022, tapi ini udah confirm. Rilisnya tanggal 25 November 2022. Dan ya toko-toko udah buka pre-order, jadi seperti biasa kalian yang mau pre-order set ini bisa langsung cek link di description. Aku seperti biasa open PO sama Kadokai. Oke, langsung aja kita lihat ya. Di daratan tak terjamah, para Pokemon legendaris telah bangkit menangan kartu deck berkonsep produk informasi terkait. Kita lihat satu-satu ya. Di tempat menjauh di sana ada pulau tak terjamah yang ditinggali Pokemon. Gambarnya keren banget ya, ini kalau jadi wallpaper bagus banget nih. Macam-macam banget Pokemon di sini ya. Perkenalan kartu kuat dengan yang berperan dalam pertarungan. Oke, yang pertama adalah Lugia, ini cover boy-nya. Serentak menjejerkan 2 Pokemon bening ke cadangan. Ya, kita lihat Lugia Vista-nya dulu. Serangannya Storm Dive, 220 pakai 4 energi. Habis itu kita bisa buang stadium yang ada di arena ke Clash. Ini oke banget buat ngelawan deck-deck dengan stadium-stadium yang annoying. Misalnya, Wilsinoh. Ya, kurasa kalian yang udah sering main, lihat energinya Storm Dive kayak gitu, kalian pasti udah kebayang, oh, energi turbo ganda gitu. Tapi energi turbo gandaan pasti di shutdown sama Quilsinoh kan, bikin gak ada efek aneh-anehnya. Ya kita bisa buang Quilsinohnya pakai Storm Dive. Tapi sebenarnya yang jago adalah V-Star Power-nya Star Assemble. Dapat digunakan pada giliran sendiri, pilih paling baik 2 Pokemon bening selain Pokemon yang memiliki peraturan. Berarti nggak boleh Pokemon V, nggak boleh Pokemon bercahaya, atau kalau di expanded Pokemon Prism Star gitu nggak boleh ya. Dari Clash sendiri masukkan ke cadangan. Pemain hanya dapat menggunakan V-Star Power 1 kali. Sebenarnya yang bikin jago ini ya, dia bisa masukin 2 Pokemon colorless, 2 Pokemon bening. Dia weakness-nya petir, yes, Pikachu naik. Resistansi 30 dari fighting. Oke, nanti kita akan jelasin lebih lanjut Pokemon beningnya apa yang mau dipanggil pakai Star Assemble ya. Kita lihat sekilas saja Lugia V-nya di sini, dia ada serangan, gambarnya membaca angin. Buang 1 kartu pegangan sendiri ke Clash, setelah itu ambil 3 kartu dari atas deck sendiri. Yang gambar BTW ini Mitsuhiro Arita, yaitu ilustrator legendaris yang gambar Charizard base set. Selanjutnya keduanya ada Hero Dive dan buang kartu stadium yang di arena ke Clash 130. Ya secara ini sih nggak bagus-bagus banget ya secara serangan dan segala macamnya, cuma gambarnya cakep abis. Keren banget. Oke, kombinasikan dengan Lugia V-Star Archeops. Ini di Primal Turbo ability-nya dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Pilih paling baik 2 lembar energi spesial dari deck sendiri, lalu kenakan pada 1 Pokemon sendiri, kemudian kocok deck. Ini jago banget. Jadi Star Assemble-nya si Lugia V-Star itu boleh langsung mainin Pokemon evolusi sekalipun. Ya, dia nggak ada bilang Pokemon beningnya kayak harus basic atau apa, nggak ditulis. Jadi kalian bisa langsung play si Archeops langsung ke cadangan kalian. Terus dengan Archeops, kalian bisa langsung 1 Archeops attach 2 lembar energi spesial dari deck sendiri, kenakan pada 1 poin sendiri, kemudian kocok deck. 2 lembar energi spesial ya. Jadi dengan 1 Archeops saja kalian udah bisa pasang energi turbo ganda, Lugia V-Star kalian udah bisa nyerang. Tapi yang bikin spicy adalah biasanya deck Lugia V-Star ini digabungin sama Amazing Yveltal ya. Itu kartu dari koleksi VMAX berkilau set B ya, Amazing Yveltal. Dimana dia punya serangan Amazing Death, itu butuh energi kalau nggak salah listrik, dark, sama psychic ya, sama 2 colorless. Kalau nggak salah energinya iya 3 itu sama colorless 2. Gimana caranya pakai Archeops? Archeopsnya nanti Archeops pertama dia bisa ngecas energi panas yang spesial, energi panas sama energi listrik cepat. Terus Archeops yang kedua energi turbo ganda sama energi ini psychicnya. Nah itu langsung keisi energinya. Terus Yveltal bisa langsung Amazing Death, langsung KO 1 Pokemon. Decknya jago banget sih. Lugia lagi rame banget di Jepang, jadi ya you guys should consider antara main Lugia atau main deck listrik. Oke, sebenarnya Archeops ini Pokemon Stage 2, dia evolusinya itu dari basicnya item Fossil Misterius yang ada HP 60 ini, terus jadi stage 1-nya Archon, jadi Archeops ya. Cuma aku nggak akan bahas fosil sama Archon-nya karena jujur itu tidak menarik, nggak ada spesial-spesialnya. Kita akan mainin Archeops pakai ability V-Star-nya si Lugia. Next, kita ngomongin si Unknown. Secara paksa membuat kelemahan lawan menjadi tipe Psychic. Ya, serangan pertamanya Try Power 70 kali, lempar koin 3 kali, damage-nya 70 kali heads-nya berapa. Nah, yang jago adalah V-Star Power-nya. Ini mestinya tangsi sayangnya ya, pakai 3 energi. Terus Pokemon ini jadi punya ability kelemahan semua Pokemon di arena lawan jadi tipe Psychic. Yes, ini cukup menarik ya decknya ya. Aku jujur belum kebayang seberapa jago decknya. Cuma
spicy sih. Kita maksa semua Pokemon lawan tuh weakness-nya jadi Psychic. Cuma yang jadi isu adalah kita harus ngelindungin si Unknown V-Star-nya. Karena Start Cypher ini ngasih ability ke Unknown V-Star yang ini gitu. Jadi kalau Unknown V-Star ini KO, ya ability itu udah hilang, udah selesai. Jadi itu yang agak tricky ya. Tapi jujur yang lebih menarik menurutku adalah Unknown V-nya, dimana dia ada serangan namanya Victory Symbol. 3 energi colorless, jika sisa kartu poin sendiri adalah 1 lembar saat menggunakan serangan ini, pemain dinyatakan menang pada permainan ini. Yes, jadi kita nggak perlu nyerang dan ngambil 1 kartu poin, nggak perlu knockout 1 Pokemon lawan, kita cukup nyerang aja pakai Victory Symbol. Ini, apalagi karena energinya colorless ya, menurutku ini spicy banget. Kayak di deck Lugia pun kalian boleh pakai 1 lembar gitu. Pakai 1 lembar Unknown V di deck Lugia, terus kalian bisa ngecas dia pakai Archeops. Kalau nggak pakai 1 lembar di deck Giratina, kalian bisa ngecasnya pakai Mirage Kit. Jadi menurutku sih Unknown V ini sesuatu yang spicy ya. Aku kayaknya pengen coba-coba masukin di deck, tapi aku lagi mikir lah, ini kira-kira ganggu konsistensi decknya atau enggak. Kalau misalnya ngeganggu, ya mungkin aku nggak pakai. Cuma kalau Unknown V sih aku kebayangnya dipakai di Giratina masih oke ya, karena dia nyerang, at least serangan pertamanya itu juga energi Psychic gitu, yang dipakai di Giratina. Nah tapi kalau kalian mau bikin deck full Unknown, kalian mungkin bisa komboin sama ini nih, LGM Behem. Dia ada serangan Psycho Arrow, tembak 60 ke 1 Pokemon lawan, terus kelemahan dan resistansi di cadangan pun ngefek ya. Jadi dengan Psycho Arrow ini pakai 2 energi turbo atau energi kembar, itu bisa langsung gebuk 120 ke Pokemon cadangan lawan. Itu bunuh baik banget ya. Ramuan mati, Comfy mati, Perang Bulu mati. Baik banget yang kena sama Behem. Ini menarik. Tapi yang lebih spicy lagi menurutku si Medicham sih. Kebangkitan Cakra. Jika jumlah kartu pegangan sendiri fix 4, energi yang dibutuhkan berkurang 3 energi colorless. Jadi dia nggak butuh energi buat nyerang. Selanjutnya tendangan antusias 80+. Kalau ada Pokemon VMAX di arena lawan, nambah 90 ya. Jadi 170. Terus kalau kita udah maksa lawan weakness-nya jadi Psychic, 170 tambah kali 2 berapa adik-adik? 340 knockout every Pokemon ya. Jadi ini menarik sih. Cuma kalau lawannya nggak main VMAX gimana ya? Karena masih banyak juga deck-deck V-Star sebenarnya. Ya spicy. Next kita ngomongin Naga. Dapat menggunakan serangan Pokemon Naga di Clash. Di sini ada Regidrago V-Star. Serangannya 2 daun 1 api ya. Naga tiada duanya. Jadi 1 serangan yang dimiliki Pokemon Naga yang ada di Clash sendiri gunakan sebagai serangan ini. Ini deck yang menurutku sangat-sangat keren ya. Kayak kalau bahasa wibunya tuh Otokonoroman. Kalian dengan 1 naga ini, kalian bisa pakai semua serangan Pokemon Naga yang ada di Clash kalian. Nih asik banget sih. Kalian bisa pakai Dragonite V, kalian bisa pakai Duraludon VMAX. Pokoknya semua Pokemon Naga yang ada di Clash kalian bisa copy, kalian bisa pakai. Dia juga punya ability V-Star-nya adalah Star Legacy, buang 7 kartu dari atas deck sendiri, pilih 2 kartu sesukanya dari Clash, tambahkan ke kartu pegangan. Nah ini juga nggak jelek, karena 2 kartu dari Clash-nya bisa apa aja. Kalian butuh energi, kalian butuh item, supporter, Pokemon, bebas pilih ya, 2. Cuma mungkin ini sih, mundurnya butuh 3, rada berat. HP 280, oke, tebel ya. Regidrago V-nya kita nggak usah lihat. Next kita lihat Dragonite, ini gambarnya bagus banget. Untuk serangannya, to be honest, just okay ya. Cuma energi Hurricane ini meskipun ini rada mirip sama serangannya Arceus V-Star, cuma energinya butuh 4 sama warna-warni aja. Tapi kita bisa ngecas 3 lembar energi dasar dari deck sendiri, kenakan sukanya pada Pokemon sendiri. Dengan damage 180 juga, menurutku itu nggak jelek sih. Mungkin boleh pakai 1 atau 2 buat di deck ini. Kita buang ke Clash, terus kita copy pakai Regidrago. Ini kecil-kecilannya. Terus next ada supportan baru, Abang Lens. Dia efeknya pilih paling banyak 3 Pokemon Naga dari deck sendiri, tambahkan ke kartu pegangan, habis itu kocok deck. Dah, that's it. Menurutku nggak bagus. Menurutku nggak bagus. Oke, kalau ada Regidrago pasti ada Regieleki juga. Sangat berkuat Pokemon basic tipe listrik, karena dia punya ability Transistor. Selama Pokemon ini ada di arena, kerusakan akibat serangan yang digunakan Pokemon basic tipe listrik kepada Pokemon tanggung lawan nambah 30. Awalnya aku kayak mikir gitu kan, Pokemon basic listrik apa yang jago ya? Terus kayak nambah 30 tuh emang efek gitu. Terus aku ingat satu Pokemon laknat gitu ya, Quaganon, Vikavolt V. Dengan adanya Regieleki ini, kalian Vikavolt V bisa Paralyzing Bolt, damage-nya 80. 80 itu udah knockout banyak banget Pokemon-Pokemon kecil ya.
Comfy, Dunsparce, Manaphy, poin-poin kecil gitu semua di knockout sama Vikavolt pakai transistor. Jadi menurutku ini sesuatu yang spicy sih. Kalian bisa bikin decknya. Dan ini ability-nya bisa stacking ya. Kalau misalnya kalian punya 2 lagi Eleki VMAX, itu nambahnya 60. Jadi si Vikavolt 3 lian gebuknya jadi Paralyzing Bolt-nya itu 110. Bisa sampai knockout Cramoran, knockout Sableye. Menarik sih, sambil tetap nge-lockdown lawan gitu. Ini ada decknya di Jepang, aku udah lihat beberapa ya, di kombonya sama Vikavolt P, bisa sama Raikou juga. Gebukan Raikou kalian tambah sakit ya. Max Thunderbolt-nya sih jujur biasa aja, 3 energi 220, next turn nggak bisa mukul nih, nggak bisa mukul malah. Ya, just like that. Nah, ini 2 item baru juga nggak cukup menarik ini. 2 jenis Pokemon Tool dapat menggunakan V-Star Power. Nah, ini kalian harus attach-nya, bukan harus ya. Sebaiknya attach-nya ke Pokemon V, karena kalau ini di-attach ke Pokemon yang bukan V, dia nggak bisa pakai V-Star Power-nya. Nah, yang jago menurutku adalah yang Batu Segel Hutan ini, ability-nya Star Alchemy, kita bisa tuton 1 kartu dari deck sendiri. Ini bagus banget ya dipakai buat deck-deck yang nggak main V-Star ya, misalnya deck VMAX atau deck Pokemon V doang gitu. Even deck One Trizer yang pakai Crobat atau Lumineon, kalian bisa pakai Batu Segel Hutan ini buat Star Alchemy. Jadi, ya menurutku ini jago ya. Main Batu Segel Daratan aku nggak gitu lihat jagonya sih. Ya mungkin bisa dipakai lah, dia not bad naruh token kerusakan ke semua Pokemon lawan sampai HP-nya tinggal 100 semua. Ada spicy sih, cuma aku belum terlalu kebayang mainnya di mana ya. Satu quad yang dapat menyusun deck berkonsep. Nah, ini menarik banget. Yang pertama ada deck Pikachu dan combo kerja tim Pikachu dan kawan-kawan. Ini lucu banget decknya ya. Jadi kalian tuh mainnya harus serangannya berurutan. Serangan yang pertama pakai Togedemaru. Togedash 10 lempar koin. Kalau hasil sisi depan, kalau dia KO lawan nggak ngambil prize. Oke, karena kemungkinan besar dia di KO. Pokemon keduanya itu pakai Dedenne. Ini kelihatan ya dari gambarnya ya. Ini lucu banget, ada Togedemaru yang nge-support si Dedenne-nya. Kita di sini bakal pakai serangan yang Dede Shortage 60. Serangannya hanya dapat digunakan jika Togedemaru menggunakan Togedash pada giliran sendiri sebelumnya. Ubah kondisi Pokemon bertarung lawan jadi lumpuh. Ya, 60 dan lumpuh. Lawan jadi nggak bisa ngapa-ngapain satu turn. Nah, follow up-nya itu ada Pikachu atau Morpeko. Ini yang pertama kita lihat Pikachu dulu ya. Ini gambarnya lucu banget ya. Togedemaru sama Dedenne, habis itu Pikachu yang nyerang ketiga. Pika Strike 20 plus. Kalau Dedenne pakai Dede Shortage, nambah 180. Oke, jadi total damage-nya 10, 60 ya, 70, tambah 200, 270 damage. Tambah Zigzagoon jadi 280, cukup buat knockout V-Star. Atau pakai si ini ya, sabuk pilihan ya. Kalau pakai sabuk pilihan di Dedenne sama di Pikachu, itu udah bahkan bisa knockout Pokemon VMAX. Oke guys, lucu sih, decknya lucu banget ya. Kalau memang sangat lambat gitu, kalian harus nyerang sekali lagi. Nah, pilihan kedua, kalau misalnya kalian nggak nyerang Pikachu, kalian bisa nyerangnya pakai pakai Morpeko juga. Di sini juga ada Togedemaru sama Dedenne ya. Kalau pakai Morpeko nyerangnya, serangannya itu Echo Bomber. Serangan ini hanya dapat digunakan jika Dedenne menggunakan Dede Shortage. Serangan ini memberikan kerusakan masing-masing 60 ke semua Pokemon lawan. Ini juga cukup spicy ya. Karena 60 itu bisa makan-makanin Sobble, meskipun jarang ada Sobble lagi sekarang. Lumayan not bad lah nyicil 60 ke semua Pokemon loh. Jadi ya tergantung kalian butuh damage gede atau butuh spread damage, kalian bisa tentuin mau pakai mana. Next kita lihat Keldeo. Keldeo ini juga decknya cukup menarik. Daetkan Pokemon berikan kerusakan sejumlah 220 karena serangannya 4S1 50 plus jika ada Cobalion, Terrakion sama Virizion, damage-nya nambah 170 jadi 220. Pakai sabuk pakai sabuk jadi 250. Lumayan, oke. Cuma memang isunya menurutku adalah attachment-nya agak susah ya, air sama 2 colorless ya. Terus teman-temannya yang lain juga not bad gitu. Kayak Cobalion punya aturan keadilan. Kalau Pokemon ini di arena, Pokemon Dark nambah 30 damage. Follow up, dia 30 bisa pilih 2 Pokemon cadangan, diisi energi dasar dari deck. Terrakionnya juga jago, sedudukan gua berbatu 120, terus next turn dia nggak kena damage ya. Tapi cuma bisa 1 kali. Terus Virizion juga punya 4S1 yang lebih kecil, 90 damage-nya. Sama ada Leaf Drain.
Ya, ini deck keren aja sih, Sword of Justice sama Keldeo-nya ya. Jadi kayak ya menarik lah. Oke, next ada deck namanya deck Play Idol. Ini nggak pakai supporter ya. Jujur menurutku decknya sangat tidak menarik, tapi mungkin ada deck spicy dari sini. Misty Charge dapat digunakan satu kali panggilan sendiri jika tidak ada satu lembar pun energi supporter di trash. Di satu lembar energy fighting, kenakan ke Pokemon sendiri. Terus tangan berputar 70. Ini juga Misty Press, kalau nggak ada satu lembar pun supporter di trash, nambah 130, jadi 190 ya damage-nya ya. Jadi kayak decknya tuh main deck nggak ada supporter gitu. Aku sih jujur kayak decknya gimana cara konsistennya ya, aku nggak ngerti. Ya mungkin yang culas-culas otaknya mungkin kepikir. Tim Fosil berperan besar, combo yang dikembangkan dari Omastar V. Oke, kita lihat Omastar V-nya dulu. Penggunaan primitif, pilih paling baik 2 lembar Pokemon yang merupakan evolusi dari kartu item yang pada namanya terdapat kata fosil dari deck sendiri. Lalu masukkan ke cadangan, kemudian kocok deck. Oke, serangan pertamanya ini bisa bikin kita langsung mainin Pokemon stage 1 dari deck ya. Stage 1 yang berubah dari fosil. Ini not bad. Terus serangan keduanya picking dan tackle. 110. Baik, kita dalam berikutnya Pokemon evolusi yang menerima serangan ini tidak dapat menggunakan serangan. Di picking teman-teman. Ini bisa lockdown ya, lockdown lawan deck-deck V-Star sama VMAX sih. Not bad. Actually not bad. Terus ini Pokemon fosil yang bisa dimainin ya. Anorith berubah jadi Armaldo. Jika HP Pokemon bertarung lawan adalah 100 atau kurang, Pokemon tersebut langsung KO. Wih, satu energi 100 lah ya intinya ya. Satu energi 100. Terus ini juga support buat nyari fosil ya, sama aura air, bikin lawan jadi tidur. Yes, oke. Next ada waifu of the set, yaitu Candice. Deck air kuat dengan Candice sebagai poros. Lihat 7 kartu dari atas deck sendiri, pilih sukanya Pokemon air, lagi air, tambahan kartu pegangan selama menjalankannya ke lawan. Ini lumayan bagus ya, cuma compared ke Irida lebih konsisten, karena Irida itu bebas cari energi Pokemon waternya apa aja ya. Jadi, I would still choose Irida sih. Dia bisa dikombo juga kayak sama Frostlass nih, jika Candice dimainkan, damage-nya nambah 90, terus lawan jadi lumpuh. Ini juga. Kalau Candice dimainkan, damage-nya nambah 130, jadi 260 pakai 4 energi. Ya, just okay. Oke, itu dia pembahasannya. Ini informasi produknya Pemicu Paradigma, 1 pack 20.000, isinya 5 lembar kartu, rilisnya tanggal 25 November. Yang mau pre-order bisa cek link di Kado Card Shop di bawah, oke? Nanti ada coming soon ya informasi terkait berita sama promo. Oke, next kita akan bahas satu item lagi, yaitu V-Star Deck Transformasi. Ini adalah Star Deck yang bagus banget, pasti berisi 1 lembar Pokemon VMAX atau V-Star ya. Jadi so far yang udah di-reveal di sini ada 5 V-Star ini. Zeraora sama Deoxys dari high class deck-nya ya. Glacian sama Zenta sama Rotom dari Lost Abyss Special Set kalau nggak salah yang Jepang ya. Oke, di sini di start deck-nya udah pasti ada 60 lembar kartu, udah siap main. Jadi aku sangat rekomen nih buat yang baru mau mulai main, kalian bisa beli ini. Karena kalian langsung dapat Pokemon VMAX atau V-Star juga ya. Kuat banget. Terus isi deck memiliki lebih dari 500 pola, jadi kombinasinya macem-macem banget. Kalian kalau beli 2 pun kemungkinan besar decknya akan beda ya. Jadi bakal seru banget lah buat dimainin. Perkenalkan semua VMAX V-Star baru. Pada produk ini dimasukin 1 lembar dari total 12 jenis VMAX atau V-Star secara acak. Di antaranya 9 jenis adalah kartu yang muncul pertama kali pada produk ini. Jadi ada 9 kartu yang benar-benar baru muncul di sini ya. Kali ini akan diperkenalkan 9 jenis kartu tersebut. Yang pertama adalah Leafeon V-Star. Ini yang sangat sudah dinanti-nanti ya. Akhirnya Leafeon rilis juga. Aku masih sempat lihat-lihat ada deck-deck menang ya di Jepang ya, Leafeon VMAX. Featuring V-Star juga. Sebenarnya sih mau dibilang jago nggak jauh-jauh banget sih. Start IV ini cuma buat narik satu Pokemon cadangan lawan ya. Terus biasa sih gebukannya kita nggak pakai ini, kita tetap pakai serangannya Leafeon VMAX. Next ada Glaceon V-Star juga. Glaceon V-Star ini juga ya just okay lah ya. Cuma akhirnya rilis ya buat para fans EV, menurutku kalian harus koleksi lah Leafeon sama Glaceon. Next ada Zeraora. Zeraoranya ada V-Star sama VMAX ya, ini cukup menarik. Karena memang kalau di versi Jepang itu dia masuk decknya ada varian V-Star sama VMAX ya. Aku nggak akan terlalu bahas banyak kali ya. Ya, just like that. Nah, ini Rotom yang cukup menarik lagi. Dia punya serangan Scrap Pulse.
2 listrik 80 plus tahu sesukanya Pokemon Tool yang ada di Clash sendiri ke Lost Zone untuk tiap lembarnya yang dimasukin nambah 40. Nah, kita tuh kalau buang 5 itu udah 280 ya. Ke Lost Zone. Dan itu ada decknya di combo sama Rotom V yang lama. Aku agak lupa efeknya ngapain, cuma ada decknya lah. Terus dia ada selangannya juga, start konversi, dapat digunakan pada giliran sendiri, buang sesukanya kartu pegangan sendiri ke Clash untuk tiap lembarnya, ambil kartu baru dari atas. Oh, kita buang-buangin dulu Pokemon Tool-nya pakai start konversi. Habis itu nanti dibuang ke Lost Zone pakai Slap Pulse. Oh, menarik sih decknya. Next, ada Deoxys V-Star. Ini juga aku nggak akan terlalu bahas secara efek ya. Cuma Deoxys V-Star ini menarik karena dia beda-beda form. Di sini kayaknya nggak dimasukin Deoxys V-nya ya. Deoxys V-nya itu normal form, Deoxys V-Max ini defense form, terus Deoxys V-Star ini I think it's attack form atau speed form. Konfirmasi sebentar. Oh, ini attack form ya, ini Deoxys attack form. Yang speed form nggak ada sayangnya. Next kita ada Zacian V-Star juga, ini juga not bad ya. Break Edge 200, kerusakan akibat serangan ini tidak terpengaruh oleh kelemahan resistansi dan efek yang sedang dialami Pokemon bertarung lawan. Jadi ini bisa nembus serangan Pokemon kayak Miltank ya, mampus kalian Miltank user. Makin banyak Pokemon yang bisa tembus Miltank-Miltankan kalian. Terus ini juga ada Start Sword 310, very big. Tangan ini juga menerima Pokemon ini juga menerima kerusakan 30. Ya oke lah, ada kompensasi sedikit. Ini juga ada Zamazenta V-Star dengan serangan Giga Impact 220. Pada giliran sendiri berikutnya, Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan. Dia punya V-Star Power Ability, Star Shield, dan digunakan pada giliran sendiri. Pada giliran lawan berikutnya, kerusakan akibat serangan Pokemon lawan yang diterima semua Pokemon sendiri berkurang 100. Spicy. Ya, tanky lah ya, nggak gimana ini. Terus juga kalian akan dapat trainer card bagus, ada Pendidikan Profesor, Boss, sama Bola Ultra. Terus ada kartu baru ya, Poncho Persembunyian Daun. Ini kayaknya bakal jadi start deck eksklusifnya. Ini kalau di Jepang tuh dari set yang Deoxys sama ini ya, Deoxys sama Zeraora. Saat main lawan mainkan kartu supporter dari kartu pegangan, Pokemon V-Star V-Max yang mengenai kartu ini tidak menerima efek dari kartu supporter tersebut. Jadi nggak bisa ditarik Boss, nggak bisa ditarik Serena ya. Ada Serena juga, ada Raihan, very strong. Harganya 80.000, rilisnya sama tanggal 25 November, isi 60 lembar kartu, belinya di link di description, PO di Kado Card Shop. Oke, nah selain itu, ini mungkin kalian udah lihat juga ya, aku akan bahas sekilas aja. Bakal ada 2 kejuaraan ekspansi baru, kita akan bahas dari yang Lugia dulu. Hadiah utamanya itu Lugia V yang alternate art ya. Ini yang di Jepang sih mahal 17.800 yen, sekitar 1,8 jutaan. Tapi aku rasa yang di Indo nggak akan segitu ya. Karena di Jepang itu kalian harus gacha dari mystery box gitu loh. Kalau ini kalian menang dari turnamen. Indo aku expect harganya mungkin 100-200an lah. Nggak akan sampai 1,8 juta ya. Tapi 100-200 kayaknya masih bisa. Terus yang spesial di sini adalah turnamennya standar format. Ini ada toko-toko yang boleh ngadain. Periodenya, terus turnamennya regulasi standar ya, boleh pakai DEF. Habis itu yang spesial paling ini, syarat partisipasinya harus beli 1 starter deck transformasi di hari turnamennya. Oke, hadiahnya Lugia V, sisanya standar. Nah, yang satunya lagi kejuaraan ekspansi baru buat yang S12-nya, ini promonya Lugia V-Star ya. Tapi konsepnya sama, kalian mainnya juga regulasi standar. Habis itu syaratnya harus beli 5 booster pack pemicu paradigma di tokonya, di LGS-nya ya. Terus ini daftar-daftar toko yang ngadain, kalian bisa lihat di sini. Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Menurut kalian gimana teman-teman setnya? Menurutku sih ini akan jadi set yang sangat-sangat bagus ya. Karena Lugia V-Star-nya sendiri kepake, dan kita belum mention tadi ada Lugia Alternate Art yang kalau di Jepang harganya itu sekarang sih 8 juta ya. Kemarin sempat 10 juta, turun 9, sekarang 8 juta, dan stay di 8 jutanya udah cukup lama. Lugia V Alternate Art 8 juta. Di versi Inggrisnya itu juga udah keluar, harganya sekitar 5-6 jutaan. Di versi Indo, aku expect akan mahal juga ya. Kalian nggak boleh expect harganya 5 juta, 8 juta gitu juga. Cuma minimal 1 pasti ada, minimal 1 juta. Minimal ya. Bahkan mungkin bisa 1 lebih. Karena memang gamenya bagus banget, dan memang Lugia tuh surprisingly demand-nya tinggi gitu. Ya, jadi Lugia bagus, terus juga ada waifu Candice ya. Ini kurasa di Indonesia nggak akan terlalu mahal, cuma kalau di Jepang dia juga mahal, termasuk yang juta-juta lah harganya ya. Ya, sekian dulu untuk
video kali ini kita bahas set barunya. Untuk LBB pasti ada, ditunggu dulu aja. Yang mau sealed product, kalian bisa langsung PO di Kado Card Shop. Yang mau LBB, nanti tunggu link LBB-nya aku announce di Instagram Story. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru. Thank you semua yang udah nonton. Hyper Potatoes, signing.